Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode yang ke-7. Dalam podcast kali ini saya akan masih banyak membahas tentang kripto. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk, juga komentar-komentar masuk yang banyak di-like di video-video kami dan di Instagram kami. Ada pertanyaan tentang cryptocurrency, Bitcoin, pro kontranya, juga ada banyak juga pertanyaan tentang bandar, bagaimana cara mendeteksi bandar yang menggunakan investor retail, broker retail, dan lain-lain. Jadi itu yang akan saya bahas. Mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Bobby. Coba Bang, Arga dulu main kripto, sudah financial freedom. Investasi di kripto daripada saham jauh lebih menguntungkan. Kalaupun di kripto ada bandar yang jelas bukan sembarang bandar, nggak kayak bandar lokal yang ganas nggak karuan. Mungkin makin hari makin menjijikan dengan kelakuan bandar lokal. Financial freedom saya pernah bahas di podcast akhir tahun, podcast spesial akhir tahun. Jadi ya, yang pasti kalau dulu saya main kripto, saya yakin untungnya nggak akan sebesar kalau dulu saya beli udah itu lupa password baru ingat sekarang. Karena kripto itu harganya mau bandar diaturnya. Jadi sekarang misalnya harganya 800 juta waktu di podcast terakhir, sekarang tinggal 600, bisa ke depan mungkin tinggal 70 lagi mau bandar. Jadi kalau main tentunya sangat berat secara psikologis. Seperti itu. Jadi ya kalau main sih nggak ini, cuma ya sudah nggak apa-apa. Saya sendiri nggak nyesel nggak beli kripto dulu waktu ketika booming pertamanya. Jadi yang saya tangkap so far kripto itu ada 3 booming. Booming pertama saya lupa tahun 2015 atau 2016. Terus booming kemarin 2019 atau 2018, terus booming 2021 ini. Di booming pertamanya, saya waktu itu sudah mempertimbangkan beli kripto, cuma nggak jadi beli kripto. Bahkan ada orang dekat saya, salah satu tim IT di CTS pada saat itu, bahkan udah mulai mining kripto pada saat itu. Kayak gitu saya nggak tahu, sekarang dia udah jadi outsource di CTS, saya belum tanya lagi, dia masih pegang kriptonya atau enggak. Bitcoin maksud saya ini. Terus investasi kripto daripada saham jauh lebih menguntungkan. Yes, jauh lebih menguntungkan selama dinaikkan. Ketika bandarnya menjatuhkan akan jauh lebih merugikan dari saham. Jadi itu bukan kriptonya, tapi keputusan bandarnya dalam menaikkan harga. Ketika ini invest, mau trading, di ini ada pertanyaan lain katanya kripto itu bagus buat invest, bagus buat trading dan lain-lain karena nggak kayak saham. Ya iya, kalau saham dibanting, kripto dinaikin, bagus buat apa aja. Kripto lebih bagus lagi kalau Anda beli bulan November udah itu pingsan, bangun kemarin, weekend kemarin, itu lebih untung lagi. Kayak gitu, lebih untung lagi daripada di tradingin, daripada garis. Intinya ketika harga kripto, harga saham sama seperti bulan November lalu, kalau maunya trading bulan November lalu pun akan sangat-sangat menguntungkan kayak gitu. Jadi ini isunya bukan kripto atau enggak, cuman harganya yang lagi dinaikin atau enggak. Karena seperti saya bahas di podcast sebelumnya, kripto juga nggak selalu naik. Nanti ada banyak komen orang-orang curhat kapok trading kripto di tren-tren sebelumnya. Saya percaya di tren ini pun someday akan berakhir dan akan ada juga jutaan orang yang akan kapok trading kripto. Sama seperti trading saham. Jadi menurut saya ini bukan karena bandar kripto baik, karena saya nggak percaya ada orang sebaik itu di dunia. Dia ngegoreng kripto untuk memperkaya semua orang di dunia ini. Nggak apa-apa dia berkorban, nggak apa-apa dia beli semakin hari semakin mahal supaya orang di seluruh dunia kaya. Saya percaya nggak ada orang semulia itu di dunia, juga di dunia kripto yang memang tujuan menurut saya fungsi utamanya untuk mencuci uang untuk kejahatan seperti itu. Lanjut, saham ARB 7% aja pada ngeluh, nanti kripto saham luar dibanting tanpa limit nangis pada latah kripto. Ya, saya setuju. Ini juga yang saya sampaikan, saya bilang, saya bukan orang yang keberatan kalau Anda masuk kripto. Saya cuma bilang, saya nggak trading kripto karena saya ngerasa saya nggak punya bayangan sama sekali nih Elon Musk besok mau ngomong apa misalnya.
kripto besok misalnya hari ini Bitcoin misalnya tadi terakhir saya lihat di 670 juta. Weekend di podcast terakhir masih 800 juta, sekarang 600. Saya nggak punya bayangan sama sekali nanti minggu depan itu ada di 400 atau di 1M, di 400 juta 1M atau berapa, itu murni bandar yang masang harganya. Jadi kita nggak bisa tahu. Elon Musk ngomong aja langsung hancur banget 2 hari terakhir ini kayak gitu. Jadi dan saya juga nggak bisa mendeteksi yang menyebalkan. Yes, bandar juga bebas, bandar saham juga bebas, cuman bandar punya kepentingan, bandar punya kepemilikan. Kalau saya tahu Elon Musk lagi ngeborong kripto misalnya, saya akan ikutin beli kripto saat ini. Cuma kan nggak ada datanya. Tesla beli kripto juga, dia beli udah lama belinya, baru ketika selesai beli diumumkan. Karena nggak ada data yang bisa mengidentifikasi Tesla beli kripto sebelum ada konferensi pers atau laporan keuangan yang menjelaskan. Jadi karena nggak ada unsur itunya, saya nggak berani trading kripto. Karena ya menurut saya udah, saya tunggu aja. Mumpung ada beberapa saham menarik, murah, ya saya beli aja. Nggak naik sebesar kripto ya nggak apa-apa. Dan satu lagi, menurut saya ada banyak orang kapok trading saham karena kekejaman bandar yang saya tadi, karena kekejaman bandar yang ARB berjilid-jilid, atau karena baru beli langsung di ARB 7%. Kalau itu yang membuat Anda kapok trading saham dan pindah ke kripto, saran saya kalau Anda masih untung, cepatlah keluarkan uang Anda dari kripto. Saran saya pribadi, kalau Anda udah untung, cepatlah keluarkan dari kripto, karena menurut saya kripto itu jauh lebih kejam. Yes, naiknya bisa lebih cepat. Sederhananya Anda kapok karena naik sepeda jatuh di saham. Saham kan lebih lambat. Kayak gitu, lebih lambat, lebih bisa dianalisa, lebih mudah lah intinya. Anda naik motor balap merasa, wah pas gua gas ngebut nih, oh bagus nih, gua kapok trading saham. Naik sepeda sih gua jatuh, gua sekarang kebut-kebutan aja, ini buktinya lebih ngebut. Iya, kalau Anda jatuh lebih parah. Dan saya percaya hanya akan menunggu waktu. Dulu saya anggap kripto itu akan selesai, akan habis seperti money game pada umumnya, akan habis. Tapi sekarang saya nggak percaya itu akan habis lagi, karena ternyata ada begitu banyak uang atau transaksi dunia hitam dalam tanda kutip yang butuh cryptocurrency untuk mencairkan, untuk menyembunyikan asetnya. Jadi saya rasa sama seperti saya anggap sampai kiamat juga orang jahat masih ada. Saya percaya kripto pun masih bisa bertahan lama. Cuman akan ada jutaan orang yang kapok, saya sih sangat yakin ke situ. Jutaan orang yang sekarang lagi happy-happynya kayak gitu. Lanjut. Perselisihan terjadi bukan karena perbedaan pendapat, tapi karena perbedaan pendapatan. Pikir-pikir benar juga, yes. Itu yang selalu saya ini gitu. Jadi perselisihan di sini bukan fundamental, teknikal atau bandarmologi. Menurut saya ini perselisihan antara yang jual workshop teknikal, fundamental, dan bandarmologi. Jadi Anda kalau nggak jualan nggak usah dipusingin lah. Itu hanya kepentingan masing-masing aja, jualan masing-masing. Itu nasihat dosen saya dulu yang masih saya ingat. Walaupun saya nggak ingat bahkan dia ngajarin apa selain ngomong itu. Seperti itu. Dari Mahendra. Saya dari Bali Pak Arga, sudah hampir 1 tahun menganggur. Wow. Saya siap hadir, thanks ilmunya selama ini. Saya pendengar setiamu. Saya berharap bisa ketemu Pak Mahendra ini nanti. Saya akan ke Bali after Hari Raya Nyepi di Bali. Jadi minggu selanjutnya kalau nggak salah, rencananya kelasnya itu saya masih buat format karena yang daftar so far udah 100 lebih. 100 lebih itu akan kami follow up data yang daftar. Bagi Anda yang belum daftar, tertarik, tolong daftar di form yang saya post di post selanjutnya. Kalau Anda mau gathering bareng dengan saya gitu, bukan dengan CTS karena cuma saya yang datang gitu. Dengan saya ya saya sharing tips-tips kalau Anda mau trading saham dan mencari opportunity di tengah kondisi pariwisata Bali yang sepi. Saya buat konten khusus, masih saya pikirkan formatnya. Cuma kalau yang mau silahkan langsung isi di kolom komentar podcast sebelumnya. Nanti kalau udah mungkin
2 hari lagi akan saya tutup formnya, jadi saya akan hubungin ke orang-orang situ aja. Jadi detailnya, pelaksanaannya akan dihubungkan ke orang yang sudah daftar saja. Karena saya tahu ini pandemik, nggak mungkin buat acara buat terlalu banyak orang. Itu pun masih formatnya masih kami pikirkan. Saya berharap Pak Mahendra ini bisa saya bisa ketemu dengan Pak Mahendra ini, jadi kita bisa saling sharing kayak gitu. Semoga juga dapat cepat dapat banyak cepat dapat kerjaan. Oh ya, saya thank you buat rekan-rekan di Bali yang nawarkan untuk ngejemput, nawarkan untuk stay di hotelnya dan lain-lain. Thank you banget hospitality-nya. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Cuma rencana saya sama istri udah cukup penuh selama di Bali, dan kami pun udah punya supir yang biasa driver yang biasa nganter-nganter kami, dan saya nggak mungkin ngubungin yang lain juga. Jadi thank you buat semua, saya terima kebaikannya. Cuma it's okay, saya bisa jalan biasa aja, kita ketemu sebagai teman aja, saling sharing di gathering selanjutnya. Nggak usah nganggap saya sebagai orang yang perlu dijemput atau disambut di Bali kayak gitu. Karena ya gatheringnya kalau nggak salah tanggal 23 rencananya, 23 Maret. Oke, lanjut Pak. Oh ya, itu detail tentang Bali Pak. Ini lanjut dari Pak Yoga Pratama. Pak, kalau saham diakumulasi 1-2 hari terus, hari selanjutnya distribusi, apakah itu bandar apa copet? Nggak seperti itu sih, intinya kalau itu bandar dia bisa aja akumulasi 2 hari, hari ketiga keempat dia profit taking ya bisa aja kayak gitu ya. Itu nggak ada halangan untuk bandar melakukan itu, dan di masa pandemik ini siklus akumulasi dan distribusi memang lebih cepat. Bandar atau copet itu bedanya, bandar itu yang ngatur pergerakan harga. Jadi kalau Anda yang mutusin, wah Anda misalnya punya saham Pegas, besok Anda mutusin besok pagi naik ya 4%. Nah, Anda yang mutusin itu berarti Anda bandar. Kalau gitu Anda bandar. Kalau copet itu definisinya apa? Yang nebak-nebak. Nah, nebak-nebak kayak gitu. Nebak-nebak. Misal besok Pegas naik turun ya. Ngitung kancing. Oh kayaknya naik. Tapi terus misalnya ngelempar koin. Kayaknya turun. Anda nebak-nebak kan. Anda nggak tahu karena bukan keputusan Anda. Berarti Anda copet. Anda hanya nebak-nebak. Apapun metode nebak-nebaknya. Seperti itu. Ya, tapi kalau Anda ngomong satu sekuritas itu bisa hari-harinya ketika bandar akumulasi dia jadi buyer, ada hari-harinya ketika bandar distribusi dia seller, atau sebaliknya. Hari Senin misalnya dia akumulasi pakai satu broker. Hari Selasa dia tetap akumulasi, tapi broker yang dipakai akumulasi itu hari Senin dia jualan. Misalnya dia akumulasi broker XX akumulasi hari Senin 100.000 lot. Hari Selasa yang akumulasi broker ZZ, sama bandarnya sama, tapi XX seakan-akan disuruh jualan 30.000 lot. Tapi broker ZZ beli 120.000 lot. Jadi pembelian 100.000 lot hari pertama, 120.000 lot hari kedua, itu pembelian XX dan XZ di hari pertama dan kedua. Tapi di sisi lain, XX disuruh jual di hari kedua, anggap 30.000 lot. Jadi tetap dia beli 190.000 lot. Kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan dapat rekan-rekan yang mau terus menekuni analisa bandarmologi, belajar broker summary bisa bantu. Oke, pertanyaan dari Pak Ilham Fuadi. Permisi Pak Arga, saya izin bertanya. Kan Bapak pernah bilang kalau kita mau antri jual pagi-pagi itu nggak bisa, karena itu hanya bisa antri jual pagi-pagi oleh broker ningrat yang dipegang oleh bandar, market maker atau big boy. Nah, pertanyaan saya, apakah retail seperti kita bisa ikut broker ningrat yang biasa dipakai oleh bandar? Jika bisa, apakah Bapak bisa berikan rekomendasi atau daftar web aplikasi broker bandar? Kalau broker khusus bandar itu memang nggak mudah buat akunnya, karena Anda bisa lihat ke website bursa, ada alamatnya, ada namanya, broker-broker yang Anda pun tahu itu biasa dipakai bandar. Cuman kalau Anda nggak ada buka akun online kayak gitu, nggak ada kantor cabang di setiap kota, yang nggak ada, itu kan khusus buat bandar. Dia nggak nyari investor retail kayak gitu, nggak ada akun aplikasi smartphone-nya, kadang-kadang nggak ada. Buat apa bandar? Nggak ada yang ngegoreng pakai smartphone kayak gitu kan.
Jadi itu nggak dibutuhkan kalau akun sekuritas khusus bandar. Tapi ada yang ngegarap dua, bandar iya, retail iya. Kalau gitu Anda bisa buka akun di sekuritas-sekuritas seperti itu. Tapi kalau Anda ngantri di sekuritas itu, apakah akan ngantri di awal pagi-pagi, antri jual di antrian-antrian pertama? Ya enggak lah. Kan sekuritas itu pun dia punya pembatas kan. Maksudnya sekuritas itu pun tahu siapa ini nasabah bandar harus diprioritaskan, nasabah retail nanti prioritas selanjutnya. Jadi itu menurut saya wajar. Jadi menurut saya saya nggak dapet sih caranya selain punya duit banyak untuk dapat dapat antrian di awal-awal, di antrian pertama, kedua, nggak peduli Anda pasang antriannya kapan. Seperti itu. Sekuritasnya saya nggak enak nyebut, cuman ya ada beberapa sekuritas yang banyak dipakai retail dan juga dipakai bandar. Seperti itu. Atau YP contohnya, sekuritas yang retail banyak, ada kadang-kadang YP itu di antrian-antrian awal. Tapi bukan saya. Kalau saya pakai YP nggak di antrian awal, YP tertentu aja. Seperti itu wajar. Itu satu ini ya, kayak seperti saya bilang misalnya ada di bank pun ada nasabah prioritas kan, gitu juga di sekuritas sangat wajar itu terjadi. Lanjut. Pak Fuhendra, terima kasih Pak Arga. Benar, mau sukses fokus pada usaha Anda. Sama, saya pegawai bangunan 7 tahun. Akhirnya bisa jadi toko bangunan. Wah, thanks God. Fokus adalah penting. Saya fokus di saham, pelajari, amati, adaptasi agar paham resiko, pandai ambil peluang. Bener banget, dari mulai main 1 juta di saham, sekarang saya udah main miliaran. Semua keputusan saya adalah resiko. Betul, tapi peluang akan mendatangkan kemakmuran. Kunci main saham, tahu kapan harus maju, kapan harus diam, kapan harus mundur. Benar banget. Dan inti semua itu adalah jangan serakah. Kalau kita ternyata jual di harga bawah sudah untung, terus harganya naik, itu rezekinya orang lain. Ingat, jangan serakah. Saya setuju sepenuhnya dengan perkataan Pak Fuhendra ini. Kalau ini adalah peluang, harus fokus. Itu sebabnya saya nggak latah ke Bitcoin kayak ini, karena ya saya trading saham aja saya ngerasa masih banyak yang harus dipelajari, masih banyak yang diadaptasi, masih banyak yang mau di riset kayak gitu. Kalau saya latah ke beli Bitcoin, saya nggak tahu apa-apa, menurut saya lebih nyari masalah kayak gitu. Maka sepanjang awal tahun ini saya sama istri mau kepikiran buat bisnis barang, itu pun kami riset panjang gitu. Itu pun kami riset panjang, kami pelajari panjang, belum 1 rupiah pun masuk ke situ, tapi udah riset dulu, udah belajar dulu dan lain-lain. Karena saya tahu kalau saya latah masuk ke bisnis itu mungkin bisa kayak gitu, itu latah, tapi belum bisa malah bangkrut gitu, karena ya cuma latah doang gitu, tertarik, wah teman gue dapat banyak duit karena itu saya ikutan kayak gitu. Menurut saya itu bukan prinsip saya lah. Sepertinya Pak Fuhendra juga sama seperti itu. Lanjut. Bang, saat memberi informasi bandarmologi seperti kasus Mr. B kemarin, apakah tidak akan menjadi ancaman tersendiri buat bandar yang terganggu sehingga membuat saham favorit retail jadi makin digoreng habis-habisan? Penyampaian Bang Arga soalnya sangat open-minded. Banyak banget yang like. Definisi digoreng adalah dinaikkan, dioseng-oseng sebelum dibanting. Jadi bagi saya, kalau saham investor retail jadi digoreng, ya puji Tuhan, kayak gitu. Banyak banget saham-saham kayak gitu. Sekarang pun saya berharap banget, kasihan rekan-rekan yang nyangkut, ada teman saya juga nyangkut. Saham ICBP, Indofood, saya sih nggak punya. Cuma ada teman saya baru curhat weekend lalu nyangkut banyak di 2 saham. Itu saya berharap segera digoreng daripada turun terus pelan-pelan, dibunuh pelan-pelan, ya harapan saya segera digoreng. Jadi kalau harganya digoreng dinaikin habis-habisan, saya sih bersyukur banget kalau buat video. Kalau gitu saya sering buat video gitu, biar saham-saham ya dinaikin, udah itu dibanting. Karena jauh lebih indah daripada diturunin terus kan. Kayak saham-saham berfundamental bagus, saham-saham konsumer kan malah diturunin terus, lebih menderita. Cuma apakah membuat bandar tiba-tiba pengen ngehancurin sahamnya? Ya kenapa juga? Apa untungnya mereka ngancurin saham? Yes, intinya mereka akan menghancurkan saham ketika dia ngerasa udah kenyang jualan, mungkin nanti ke depannya mau buyback di harga bawah, ya mereka hancurin.
Ada podcast, nggak ada urusan. Saya bilang ininya, bahkan kalau kasus saham yang di ini video ini, bandarnya pakai metode yang sama. Tepat setelah saya buat videonya, bahkan banyak yang curhat, thank you, gara-gara video itu saya tahu bandarnya masuk, terus bandarnya masuk, digoreng-goreng, terus didistribusi. Bahkan dia pun nggak ngerasa terganggu karena somehow pakai metode itu aja bandarnya bisa untung. Kayak gitu. Pakai metode itu aja bandarnya bisa untung, dipom-pom dengan cara yang sama, pakai sekuritas yang sama, pakai metode yang sama. Karena memang amazed, kadang-kadang saya pun sama retail itu susah banget belajar. Saya ngecap di sini tiap minggu ngajarin bandarmologi, saya broadcast, saya ini di Telegram, di Instagram. Cuma somehow saya ngerasa paling 5-10% yang benar-benar mau belajar dan mau meneliti dan mendapat manfaatnya. Kayak gitu, sisanya tetap aja terpancing. Wah, ini digoreng bakal naik, lupa. Siapa broker yang beli nggak dilihat, nggak sempat dan lain-lain. Menurut saya itu tantangan ke situ. Jadi bahkan contoh utamanya di saham yang sama, bandar yang sama dari video yang dibahas di video ini langsung menggunakan metode yang sama buat menggoreng sahamnya setelah video tersebut dirilis. Dan dibanting juga after that. Jadi menurut saya nggak ngerasa bandarnya akan murka atau hanya dibuat podcast bandarnya tiba-tiba ngebanting. Karena kalau ngebanting mereka belum selesai jualan, ya merugikan mereka. Kayak gitu ngapain? Kayak gitu. Itu beda cerita sama kasus murka bandar. Memang makanya saya bilang juga bukan bandar profit taking kan, waktu krisis di pertengahan Januari itu murka bandar. Karena memang ada hal-hal yang sebagian besar kita nggak tahu informasinya apa, yang membuat bandar terpaksa atau perlu menghancurkan harga-harga saham kesayangan retail. Itu bukan profit taking yang sehat. Seperti saya bilang dalam podcast beberapa minggu lalu, analoginya itu mall lagi rame-ramenya, tiba-tiba dirampokin semua sama pemilik mall. Mall pada umumnya nggak pernah. Jadi mall lagi mulai rame tuh. Mulai rame, orang mulai masuk, ngerasa kekinian dan lain-lain, mulai banyak nih orangnya di mall itu, mulai banyak, masih peluangnya masih besar untuk goreng saham, program yuk goreng saham masih sangat besar peluangnya pada saat itu, tiba-tiba karena ada satu kejadian, dirampok semua orang di mall itu. Ya kapok orangnya. Kayak gitu. Anda tahu, Anda pasti pernah ke mall, Anda tahu mall pada umumnya nggak melakukan itu. Karena itu sebabnya, karena memang ini ada kasus yang spesial. Itu bukan bandar sengaja, bandar kesal ke Anda, atau bandar selesai jualan. Karena dari dulu kok bandar ngerek, naikin, dibanting. Tiap hari, tiap tahun terjadi seperti itu. Tiap minggu ada saham busuk yang digoreng, tiap ada yang dihancurin. Cuman nggak semua dibanting ARB berhari-hari. Nggak semua sampai segitunya kayak gitu buat retail murka, buat retail kapok, malah pengen cut loss, pengen ngeluarin sahamnya. Kalau retail pengen cut loss, bandar mau jual ke siapa? Kayak gitu. Jadi itu kasus khusus kayak gitu. Ya itu yang terjadi kayak gitu. Lanjut, Pak Asef Gunawan. Bang Arga, misalkan udah nggak bikin podcast lagi, tolong Bang tetap update edukasi di Telegram karena sangat membantu. Terima kasih. Semoga kebaikan Abang dibalas rezeki yang berlimpah dan sehat selalu sekeluarga. Thank you. Iya, kalau sepertinya banyak juga komen yang tentang kalau saya berhenti buat podcast, saya hanya bilang podcast bicara bandar ini saya nggak bisa komitmen akan ada sampai akhir tahun 2021, nggak bisa. Saya akan day by day, episode by episode, lihat ketersediaan waktu saya aja kayak gitu. Itu juga sebabnya saya nggak pengen monetize karena nanti nggak lucu juga saya berhenti gitu. Biarin aja ini ajang saya berbagi. Cuman kalau buat broadcast, nulis dan lain-lain itu menggunakan waktu yang lain. Itu menggunakan waktu kerja saya di masa jam market. Selagi trading saya senang nulis, saya senang buat broadcast, buat analisa. Itu hobi saya selagi saya trading. Karena saya bukan orang yang senang trading sambil ngobrol di forum saham. Saham ini menarik, saya bukan orang gitu. Saya orang yang sangat introvert. Saya pengen melakukan pekerjaan saya sendiri. Walaupun ya saya senang nulis memang. Jadi itu bagian. Jadi menurut saya itu akan tetap akan berlangsung sampai bertahun-tahun ke depan. Seperti itu. Lanjut, Pak Read Study.
Saya takut Pak Arga jadi incaran bandar karena terlalu vokal. Semoga sehat, selalu sehat keluarganya. Semoga Pak Arga selalu diberi lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Amin. Thank you doanya. Saya sendiri nggak takut ke arah situ karena yang nggak suka ke saya. Kembali lagi, saya ini kok. Saya kalau ada saham menarik di akumulasi bandar, saya tutupin lah. Kadang-kadang kalau saham yang saya beli saya nggak broadcast dan lain-lain. Jadi saya hati-hati kok kalau untuk karena kembali tadi kan perbedaan pendapatan. Saya hati-hati, kadang-kadang saya stop tiba-tiba ketika bandarnya lagi ngegoreng gitu. Saya bilang di Telegram, saya bilang saya nggak akan bahas lagi. Jadi saya nggak ngisengin dikit-dikit nggak apa-apa lah. Cuma saya nggak sedang berusaha buat murka bandarnya. Yuk kita cepet bareng-bareng yuk gitu kan. Saya buat video ini bandar lagi akumulasi. Yuk kita Anda YouTuber, para penonton setia YouTube, yuk kita copet bareng-bareng. Bukan itu yang saya lakukan kan. Saya edukasi rekan-rekan biar bisa paham, biar bisa jadi pencopet sendiri. Karena pencopet harus sendiri. Jadi saya nggak berusaha dan saya pernah ketemu 1-2 bandar kayak gitu. Saya nggak ada kebencian antara kita kayak gitu. Ya walaupun ketemunya nggak ngobrol pun ada kejadian nggak ngobrol gitu. Ya nggak ada kebencian, nggak ini karena saya nggak berusaha mengganggu pendapatannya bandar. Saya berusaha untung bersama bandar. Saya berusaha ngikutin bandar supaya untung bersama bandar. Artinya apa? Syarat utama dari analisa bandarmologi adalah bandarnya untung. Kalau bandarnya rugi gimana saya bisa untung? Itu sebabnya saya di workshop bandarmologi ada chapter yang saya setengah jam mengajarkan bagaimana menjadi pencopet yang baik. Bukan tebar-tebar stock pick, bukan ini, bukan yuk bareng-bareng gitu, yuk entry di waktu yang sama, bukan. Itu jadi rampok namanya. Jadi itu sebabnya panjang untuk belajar workshop bandarmologi dan saya pun nggak suka buat stock pick kayak gitu. Karena ya syarat untuk orang pengikut bandarmologi bisa untung adalah kalau bandarnya untung. Kalau bandarnya rugi ya kita yang ngikutin bandar ya rugi juga dong kayak gitu. Jadi itu. Jadi saya nggak merasa ada kebencian bandar di saya. Kadang-kadang ada request, tolong jangan bahas, tolong jangan ini ya. No problem, kayak gitu saya nggak bahas, saya nggak mau nyari ribut. Yang biasa yang nggak suka ke kami biasa yang malah yang jualan stock pick, jualan seminar karena tadi kan perbedaan pendapatan kayak gitu. Nggak usah, thank you tapi doanya. Lanjutin Pak podcastnya, jangan ditutup upload 2 minggu sekali atau sebulan sekali juga nggak apa-apa. Oh ya, nah ini masih sama. Ya, kalau podcast ya saya akan tetap buat video edukasi yang masih jadi pertanyaan buat saya adalah apakah saya akan buat podcast bicara bandar seperti ini. Kalau season 2 ini udah selesai di pertengahan tahun depan kayak gitu. Tapi video edukasi, kalau ada contoh kasus, kalau memang ada waktu kosong itu kan nggak wajib, nggak ini, saya pasti akan tetap buat kok, tenang aja. Karena saya sedang ngajar memang. Lanjut. Apakah Pak Arga percaya kalau kripto ini akan jadi mata uang di masa depan, di mana semua nantinya akan serba digital? Bagus pertanyaannya. Dari Pak Dr. Chofi Colby. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya kripto akan jadi pengganti mata uang bagi mayoritas orang. Bagi penjahat saya percaya, bagi koruptor saya percaya, bagi uang-uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada negara, itu saya percaya. Tapi bagi bisnismen misalnya, apakah saya percaya transaksi akan dari uang kertas jadi digital. Sebelum pandemik, mayoritas dari Anda yang tinggal di Bandung ke saya di Jakarta, saya pribadi bisa nggak pakai uang kertas berbulan-bulan gitu. Kayak gitu, saya cuman uang kertas yang saya pakai itu cuman saya ambil di bank, uang 2.000-an atau uang 5.000-an buat parkir. Sisanya saya bayar pakai OVO, GoPay, apapun yang cashback saya pakai. Saya hampir nggak pernah pakai rupiah. Nggak pernah pakai uang kertas gitu. Saya bahkan waktu sebelum pandemi saya ingat banget. Saya sering banget kaget gak dompet saya karena uangnya tinggal 20.000, 12.000 mau bayar kayak gitu. Jadi uang transaksi akan digital, yes, tapi bukan berarti akan pindah ke kripto. Saya nggak percaya seperti itu.
Kenapa? Ya, Anda boleh percaya silahkan kayak gitu. Saya percaya transaksi akan digital, perdagangan akan mayoritas transaksi digital. Cuma dari rekening ke rekening, dari e-money ke e-money dan lain-lain. Tapi uangnya masih uang rupiah atau uang dolar kalau di Amerika dan lain-lain. Atau kayak di China kan buat yuan dalam versi digital. Paling arahnya ke situ. Apakah akan jadi kripto? Nggak akan kalau menurut saya. Kenapa? Karena kripto itu banyak kan, pusing juga. Oke lah kita ngomong yang terbesar aja, Bitcoin. Bitcoin itu alasan saya lihat banyak komentar, alasan orang masuk Bitcoin, alasannya cuma satu. Karena pengen cepet kaya, karena menguntungkan, karena digorengnya gila-gilaan sama alasannya cuma itu. Jadi tujuannya buat cari uang kayak gitu, buat cari keuntungan, buat cepat kaya, bukan pengen wah karena nanti ini jadi uang digital. Karena menurut saya kalau udah masuk ke ranah bisnis di sektor real, oke lah Tesla bilang oke Anda bisa beli Tesla pakai ini, pakai Bitcoin. Oke lah kenapa? Karena dia punya Bitcoin kan, dia pengen ngegoreng nilai Bitcoinnya itu kayak gitu. Cuman saya nggak percaya nanti anggaplah imajinasi saya nanti 15 tahun yang akan datang gitu atau nggak usah 15 tahun 10 tahun yang akan datang ada orang mau jual rumahnya dibeli pakai kripto. Dia jual rumahnya 5M bayar pakai kripto nggak apa-apa deh. Nggak misalnya bayar pakai 5 BTC aja anggaplah 5M pada 10 tahun ke depan adalah 5 Bitcoin 5 BTC. Kenapa dia nggak mau? Karena satu hal, anggap tanda tangan di notaris, transfer BTC-nya 5 BTC, 5M. Baru transfer, terus dia bilang, aduh gue butuh ini nih. Tadinya nilai 5M. Terus dia pulang, anggap sore-sore istirahat, besoknya ngerasa, aduh gue butuh uang nih buat makan. Gitu. Butuh nikmatin, pengen liburan. Liburan gak bisa bayar pakai BTC. Dia harus nyairin, tiba-tiba pas nyairin udah tinggal 4,5 M. Kenapa? Tadi pas Anda tidur, BTC-nya dibanting. Pak Elon Musk nge-tweet gitu kan, mati kan. Siapa juga yang mau bisnis seperti itu? Karena Anda tahu saya yakin mayoritas dari Anda yang nonton udah lahir 98. Ketika mata uang bergejolak, negara itu kacau. Bisa naik, bisa turun gila-gilaan, negara akan kacau. Jadi saya nggak percaya transaksi mata uang digital akan terjadi ketika harganya bergejolak kayak sekarang. Sama kayak sekarang Anda jualan mobil 800 juta weekend lalu, dibeli pakai Bitcoin 1 BTC, ditukar 1 BTC. Hari ini Anda ngeluarin tinggal 650. Kesal banget kan gue jualan mobil. Kayak gitu. Jadi Anda, kalau lu punya BTC, ya lu jual dulu BTC-nya, kasih rupiahnya ke gue. Karena gue serius jualan mobil. Kayak gitu. Gue bukan mau main-main BTC, di sini gue mau jualan mobil. Jadi stabilitas mata uang itu menurut saya sampai zaman manapun akan sangat penting untuk kestabilan bisnis, kestabilan usaha, dan lain-lain. Nggak lucu lah Anda buat kue bayar pakai BTC gitu, tiba-tiba setelah kuenya Anda jual nggak bisa beli bahan baku lagi, udah rugi gue karena Elon Musk nge-tweet gue capek-capek jualan kue, untung gue makan sama Elon Musk, kayak gitu kan nggak lucu kayak gitu. Jadi saya nggak percaya itu akan terjadi. Orang beli Bitcoin buat seru-seruan, buat cepet kaya. Orang yang punya jualan roti boleh beli Bitcoin, boleh, tapi dia jualan roti pakai rupiah, rupiahnya dibeliin Bitcoin, dijual juga sebagai Bitcoin kayak gitu. Nggak akan dia mau beli tepung, beli Bitcoin dulu untuk beli tepung, ya nggak jalan nanti toko rotinya. Itu pandangan saya tentang masa depan mata uang digital. Saya percaya akan transaksi digital. Saya percaya ke depannya ada dolar digital, rupiah digital. Tapi mata uang untuk alat tukar itu harus stabil. Harus bisa nggak mungkin dengan gejolak mau-maunya, semau-maunya yang nge-tweet, semau-maunya bandar seperti itu untuk nilai tukar untuk kehidupan sehari-hari. Itu pandangan saya. Pertanyaan yang bagus. Sekedar berbagi pengalaman, saya trader kripto sejak 2015 sampai sekarang. Wow.
Bandar kripto jauh lebih kejam dan kasar dibandingkan bandar saham. Jadi siapin mental kalian yang baru terjun ke kripto. Good luck. Setuju. Setuju, nggak ada batas auto reject bawah, nggak ada ini, dan nggak ada juga yang bisa Anda analisa. Gimana Anda bisa pakai analisa teknikal? Ya bisa pakai analisa teknikal untuk nebak-nebak naik atau turun. Tapi naik atau turun nggak ada hubungannya sama analisa teknikal kayak gitu. Kalau kan analisa teknikal kan bebas kan. Kalau tembus berarti dia bullish, kalau turun berarti dia reversal kayak gitu. Analisa teknikal nggak bilang besok bakal naik atau turun. Kayak gitu. Jadi siap-siap kalau Anda mau silahkan, tapi siap-siap karena saya percaya bandar kripto lebih kejam. Karena saya nggak percaya ada orang sebaik itu, dia ngegoreng kripto hanya buat kita semua yang beli kripto kaya. Lanjut, perpindahan investor atau trader saham kripto menjadi pembelajaran berharga bagi bandar saham lokal. YTH Bapak dan Ibu bandar lokal, di atas langit masih ada langit. Menurut saya nggak terima ini disebut pembelajaran buat bandar lokal. Ini ancaman, yes. Cuman saya menganggap kejatuhan kacaunya program Yuk Goreng Saham sampai pertengahan Januari lalu itu karena krisis bandar. Bukan karena mereka memang pengen ngerampok retail dengan sengaja dengan cara seperti itu. Kayak gitu. Karena kalau bandar mau profit taking, caranya nggak pernah seperti itu. Itu bukan cara yang baik buat jualan, nakut-nakutin orang setiap hari di ARB. Ancaman, yes, ini ancaman besar bagi bandar lokal karena yang diperebutkan kan uang Anda. Anda punya uang 100 juta di tabungan Anda, Anda akan mikir nih, kalau 100 jutanya dimasukin ke bursa saham, bisa jadi omset bandar saham. Tapi kalau kriptonya lagi digoreng-goreng terus kayak sekarang, 100 jutanya dipindahin, dikeluarin dari saham, masukin ke kripto. Berarti omset bandar saham akan berkurang. Jadi ini persaingan yang terjadi, yes. Ketidakberuntungan bandar lokal, yes, saya setuju. Bandar lokal sekarang cuma bisa pasrah aja, nunggu kriptonya dihancurin. Mereka nggak bisa bersaing, naikin kayak kripto gitu, nggak bisa. Kayak gitu, karena ya bandar kan saham banyak gitu kan. Ada yang naik lebih cepat dari kripto, ada. Beberapa hari ini ada. Cuma kan kalau Bitcoin itu kan satu gitu. Jadi semua orang beli Bitcoin. Kayak gitu. Jadi sebanyak-banyaknya kripto lebih banyak saham kayak gitu kan. Jadi cuman menurut saya strategi bandar lokal ya wait and see aja lah. Karena sooner or later akan dihancurin juga gitu. Ketika dihancurin akan banyak yang kapok, akan narasinya berubah. Kurang ajar, tahu rasa lu bandar kripto, lu kejam-kejam banget, kebanting gue pindah lo ke bandar saham kayak gitu. Jadi ya itu ini aja, hanya beda season aja sih kayak gitu. Beda season, sekarang kebetulan bandar lokal lagi krisis, bandar kripto lagi ngegoreng gila-gilanya di sebulan terakhir, jadi itu yang buat saham kripto naik luar biasa. Jadi apapun yang Anda analisa, kalau maunya trading kripto pun akan tetap untung dalam periode ini. Saya sudah tarik 95% uang di saham dan pindah ke cryptocurrency. 4 hari cuan 104% BTC naik terus, altcoin naik terus. Semua komunitas saham saya pindah ke kripto, ya mudah-mudahan mereka masih untung ini kemungkinan, ya saya nggak tahu masih untung atau enggak kayak gitu ya. Ya karena memang ininya naik gitu loh. Ini bukan soal kriptonya, karena Anda kalau mau lihat sejarah kripto, nggak setiap hari kok dia naik, nggak setiap 4 hari kok dia naik 104%. Ada jatuh-jatuhnya, ada hancur-hancurnya, makanya banyak juga yang kapok kripto. Cuma ya kebetulan Anda pas pindahin masuk ke sini ini. Cuman kalau itu yang jadi Anda acuan kripto karena setiap hari naiknya 104%, Anda baru lihat di sejarah, nggak setiap hari saham cryptocurrency ini naik 104% dalam 4 hari. Ada yang turun 80% dalam 4 hari juga mungkin ada. Kayak gitu. Jadi ya tergantung timing aja. Lanjut, dikit lagi deh, udah ini. Ngaco, mana bisa fundamental, ini yang bahas Indomie. Ngaco, mana bisa fundamental dihapus dari bursa saham. Kalau bisa dihapus, apa bedanya saham sama judi? Ini udah pernah saya jawab sih. Bedanya cuman, menurut saya, kalau definisi trading saham dan judi itu perbedaannya di analisa fundamental, menurut saya, sebelum Anda beli saham, apapun sahamnya, yang digoreng kayak apapun, perusahaannya ada atau enggak, Anda baca dulu aja laporan keuangannya, biar nggak jadi judi kan, simpel. Kayak gitu.
Wah ini saham bank lagi digoreng nih, lagi digoreng udah naik 20%. Pas mau hajarkan, lupa. Gue harus baca laporan keuangan. Jadi Anda keluar dulu dari online trading Anda baca laporan keuangan, Anda lihat PER, PBV, dan lain-lain. Anda lihat PDF-nya, nonton, kalau perlu ini, baru Anda beli saham banknya. Jadi nggak judi kan? Jadi itu keputusan Anda mau judi atau enggak. Kalau hubungannya sama analisa fundamental, baca aja laporan keuangan. Di workshop pun saya bilang kok. Di workshop Bandarmologi, kalau pas contoh kasus, saya sering kali bilang kayak gini. Jadi fokus kita adalah cari saham yang diakumulasi bandar, belajar mendeteksi akumulasi bandar. Kalau udah dapat saham yang diakumulasi bandar, nih sahamnya bagus, bandarnya lagi ngumpulin. Udah itu kapan masuknya, apa yang harus dilakukan? Mau baca Bitcoin, mau baca laporan keuangan silahkan, mau ngedatengin kantor cabangnya silahkan, mau coret-coretnya candlestick-nya silahkan, selama bandarnya masih akumulasi. Jadi kalau Anda ngerasa jadi judi, kalau nggak ada fundamental lagi ya baca aja laporan keuangan, simple. Nggak usah jadi Anda yang ngerasa dirugikan gitu karena bandar sekarang nggak baca laporan keuangan buat ngegoreng. Yang Anda boleh tetap baca kok. Karena kalau pemisahnya cuma itu. Terakhir mungkin ya, ini udah 40%. Kalau saya perhatikan, Pak Arga jadi semakin populer beberapa bulan terakhir ini. Secara tidak langsung, nama Pak Arga juga akan semakin dikenal di kalangan bandar. Saya ada beberapa pertanyaan. Apakah Pak Arga tidak takut kalau ada bandar yang membenci Bapak dan ngapa-ngapain Bapak? Oh, tadi udah dijawab di pertanyaan sebelumnya. Yang kedua dulu, apakah mungkin popularitas Pak Arga akan membuat Bapak semakin sulit menjadi copet karena logikanya copet kan seharusnya tidak dikenal. Kalau copet terkenal, dia tidak akan bisa copet lagi. Good point. Itu sebabnya nggak semua akun yang saya pakai itu atas nama saya. Nah, karena ada aja ketakutan. Mungkin saya yang kegeeran gitu. Sebenarnya bandarnya nggak kenal, tapi saya kegeeran harus pakai akun orang lain kayak gitu mungkin aja. Kayak gitu ya. Ya saya nggak tahu, coba ya itu langkah preventif lah kayak gitu. Nggak lucu karena saya masuk, wah tiba-tiba lihat nama DPS, ini si tolol masuk gitu, ada nama Arga J. Karo masuk malah dibanting kan nggak lucu gitu. Jadi kadang-kadang saya pakai akun yang bukan atas nama saya untuk beli. Ada juga akun sama saya karena saya beberapa, itu tipsnya. Cuma ya itu sih kayak gitu. Cuman saya nggak tahu itu works atau enggak, cuman langkah preventif aja. Dan itu udah saya lakukan bahkan sebelum saya buat YouTube. Kayak gitu. Jadi sebelum saya populer pun, saya seperti dibilang semakin populer pun, saya udah melakukan itu. Karena seperti, saya setuju, copet kalau terkenal nggak bisa jadi copet. Kayak gitu. Jadi, cuma nggak semua bandar rajin-rajin ngeliat DPS kok. Dia lebih sering concern ngeliat orang yang masuk dalam jumlah terlalu besar baru dibanting. Jadi sizing juga sangat penting. Jauh lebih penting dari sekedar pakai akun nomini, akun yang bukan nama saya. Kayak gitu. Nomor 3, menurut pengalaman Pak Arga, mana lebih menguntungkan, jadi copet hebat seperti Pak Arga atau jadi yang dicopet alias bandar? Saya belum pernah jadi bandar untuk ngomong kayak gini. Lebih gampang jadi copet, yes, karena ya dalam video sebelumnya juga saya jelaskan, ketika saya berusaha mencoba melangkah jadi bandar, saya sadar banyak banget ini kebutuhannya, ininya dan lain-lain, biayanya dan lain-lain gitu. Lebih susah jadi bandar. Lebih mudah jadi copet, yes. Walaupun ya kalau jadi bandar Anda nggak usah nebak-nebak lagi kan, nggak usah analisa akumulasi distribusi lagi, asingnya masuk ya Anda mutusin, besok mau naik mau turun Anda yang mutusin gitu. Jadi cuma lebih susah jadi bandar, yes. Kalau lebih menguntungkan, saya belum pernah jadi bandar, tapi yang pasti yang saya yakin kalau dari sisi persentasi misalnya berapa persen keuntungan per tahun gitu, lebih mungkin yang paling besar itu yang jadi copet daripada yang jadi bandar. Kayak gitu. Cuma jadi copet itu ada limitnya kan. Ada limitnya. Nggak bisa semakin besar modalnya terus dicopet. Jadi copet yang semakin lama dengan transaksi semakin besar. At one point, either Anda buat diversifikasi luar biasa, jadi buat apa ya? Buat organisasi copet kecil-kecil tapi ada di 100 saham dalam sehari kalau duit Anda banyak. Kayak gitu. Jadi ilmu Anda diajarin ke copet-copet kecil untuk tersebar di 100 karena duit Anda banyak. Atau mau nggak mau Anda harus jadi bandar. Kayak gitu.
atau ngebandarin saham-saham yang ujungnya cuman bisa nyopet di saham-saham yang dibandari asing karena ya transaksinya triliunan tiap hari atau ratusan miliar, jadi masuk 10 M pun 20 M pun nggak harus ngeganggu bandar. Seperti itu sih. Pertanyaan bagus. 43 menit. Satu lagi deh. Pagi Bang Arga, saya penonton setia edukasi Bapak di YouTube. Saya ingin sharing. Saya ingin menikah dan berencana menghidupi istri saya dari trading saham. Saya mempunyai modal 80 juta. Aset sempat menyentuh 110 juta kemarin sebelum vaksin karena nafsu dan endapan saya dari 80 gimana? Sempat modal 80 juta, sempat menyentuh 110 juta kemarin sebelum vaksin karena nafsu dan endapan saya dari 80 itu sebesar 30 juta saya belikan di vaksin 13 Januari dengan harapan akan arah, namun malah dibanting bandar kemarin dari 110 juta turun hingga 65 juta. Oke, saya ngerti. Dan sekarang ada di 73 juta. Masih banyak sangkut. Saya cukup stres kehilangan untung sebesar itu. Dan sekarang tersisa minusnya saja dari modal. Oh ya, dari 80 tinggal 73 ya. Jadi jika biaya hidup kami kelak adalah 4 juta per bulan, saya berencana fokus di saham. Bagaimana alokasi dan manajemen modal yang bagus, Pak Arga? Aduh, panjang ini untuk jawabnya. Saya jawab singkat dulu deh. Ada video saya tentang money management, tentang jadi full time trader, orang PHK mungkin Anda bisa tonton. Cuman ini intinya aja ya, karena saya bahas intinya aja. Ini sebelum menikah, sebelum punya kewajiban punya 4 juta per bulan aja, entah dalam berapa bulan, anggaplah kalau diasumsikan ini dalam 3 bulan dari 80 juta jadi 73 juta. Tanpa kewajiban punya untung 4 juta sebulan. Jadi menurut saya Anda belum lulus. Banyak penyebabnya belum lulus, mungkin analisanya, mungkin kemampuan mengikuti bandarnya, mungkin money manajemennya, mungkin itu harus diidentifikasi lagi salahnya di mana. Saya nggak bisa ngomong buat Anda karena saya nggak kenal Anda. Cuma intinya Anda belum lulus, ini belum berhasil meningkatkan 80 juta Anda dari 73 juta, dan mungkin Anda bisa hitung ketika 80 juta IHSG berapa, sekarang IHSG berapa. Kalau IHSG ternyata naik, tapi modal Anda malah turun dalam periode yang sama, berarti Anda masih jauh banget untuk jadi seorang full-time trader secara kesiapan, apalagi yang konsisten bisa menghasilkan 4 juta per bulan. Jadi saran saya sih, kalau Anda masih punya pilihan, punya kerjaan lain, jangan jadi full-time trader dulu, menghidupi istri dari trading saham. Kayak seperti itu, karena beban mental itu akan lumayan membuat kinerja trading Anda semakin sulit. Seperti itu. Saya pernah cerita, trading saya lebih baik setelah saya memberikan workshop daripada sebelum saya memberikan workshop. Setelah saya punya income yang lain. Secara persentasi trading saya lebih baik. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena setelah saya punya source of income lain, saya lebih tenang dalam trading. Saya lebih sabar nunggu kesempatan, cari saham yang diakumulasi. Saya bisa riset lebih ini karena salah satunya saya punya CTS, saya punya source of income lain. Seperti itu. Saya bisa sekarang berhenti ngadain workshop, fokus di trading. Secara hasil, kalau dilihat beberapa tahun terakhir, bisa-bisa aja saya berhenti ngadain workshop. Cuma saya nggak yakin dengan full waktu trading, saya bisa jadi lebih happy, dan trading saya bisa semakin baik karena beban saya semakin besar. Saya harus menghasilkan. Kalau ada 1 bulan rugi, seakan-akan saya rugi kerja tapi malah ngirangin duit. Itu beban yang besar. Saya pernah merasakan selama 4-5 tahun pertama saya trading, di mana saya nggak ada income lain selain trading. Seperti itu. Jadi itu masukan saya sih. Jadi harap berhati-hati kalau ide Anda mau itu, karena so far kalau dari based on data yang Anda kasih, Anda belum layak karena meningkatkan modal Anda aja dari 80 juta masih gagal. Apalagi Anda harus fokus harus punya profit 4 juta per bulan. Profit yang profitnya langsung dimakan.
4 juta per bulan, tentunya itu sangat berbahaya karena itu beban. Bisa-bisa nggak makan istri Anda nanti setelah menikah. Itu beban yang sangat besar lah. Karena dengan bertanya ini saya yakin Anda orang yang bertanggung jawab, Anda yang baik, dan tanggung jawab dan hati yang baik harus menafkahi istri itu akan memberatkan Anda di trading nanti, apalagi dengan background seperti yang Anda tulis. Itu aja sih paling nasihat saya. Oke, thank you buat rekan-rekan yang sudah menonton. Semoga Anda bisa belajar something di sini. Kalau Anda punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Juga like pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin saya bahas, saya bahas di Q&A selanjutnya. Thank you, sehat selalu. Saya Arga dari Creative Trader. See you next time.